Yang kedua, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat insyaallah dalam rangka pendampingan individu kedua untuk calon guru penggerak angkatan 11 di SMK Negeri 4 Sukoharjo. Dan alhamdulillah kita semua dapat kumpul hadir tanpa ada halangan apapun. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, keluarga-keluarganya sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berada di akhirat kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mohon izin kami menyampaikan beberapa rangkaian acara yang akan dihaturkan pada siang hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kami mengajar praktik. Pada hari ini ada proses pendampingan individu yang kedua, di mana dalam proses pendampingan individu kedua ini ada proses diskusi yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru CGP angkatan 11 ini. Kemudian nanti akan didokumentasikan dan harapannya hasil diskusi nanti bisa berdampak kepada semua. Untuk diskusi pada hari ini yang akan didiskusikan adalah tujuannya adalah nanti CGP akan mendiskusikan tentang cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi intinya nanti ada diskusi terkait cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang yang akan disampaikan oleh masing-masing CGP. Itu untuk mengantar tujuan diskusi kita pada hari ini. Nanti sepenuhnya forum ini kami serahkan kepada CGP karena nanti yang memandu adalah CGP bersangkutan. Setelah itu kemudian ada diskusi yang nanti dipandu dengan oleh CGP. Oke, itu sebagai pembuka dari kami. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ibu guru CGP untuk memandu kegiatan diskusi pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kepala sekolah yang mewakili, Bapak Ibu PP, Rutin maupun Pak Eki yang saya hormati, kemudian teman-teman dari kali kerja maupun dari tata usaha dan teman-teman guru yang saya hormati pula. Izinkan pada siang ini saya memandu acara tentang visi dari masing-masing kami selaku CGP, baik dari saya pribadi maupun nanti dilanjut oleh Bu Siswanti dan yang terakhir adalah Pak Cahyo. Tapi sebelum masuk ke paparan dari visi dari masing-masing CGP, ada puisi yang harus dibacakan untuk Pak Cahyo. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Cahyo. Semangat. Sebelumnya mohon maaf belum pernah baca puisi. Nanti kalau jelek jangan.
Jikalau aku berdiri di pantai Rio, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanteng di pantai Rio itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang memurni menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang memurni menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung berapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Pertanyaan untuk Cahyo, ternyata hebat kamu kerjaan bisa juga. Bapak Ibu yang saya hormati, akan kita lanjutkan dengan paparan dari masing-masing CJP kaitan dengan visi. Nanti kita awali dengan pemaparan dari masing-masing CJP, dari saya, kemudian nanti dilanjut oleh Bu Siswati, kemudian yang terakhir Pak Cahyo. Kemudian setelah pemaparan dari tiga itu, kemudian nanti kita akan diskusi masukan-masukan atau mungkin tanggapan dari Bapak Ibu yang hadir pada forum pagi hari ini. Kami informasikan kepada Bapak Ibu PP bahwa di sini ada beberapa guru yang saya mulai dari sebelah sana itu namanya Pak Yusuf. Pak Yusuf ini adalah guru BK, menyediakan Wonogiri itu. Kemudian juga bendahara sekolah di manajemen. Kemudian Pak Tri ini adalah guru bodi otomotif. Kemudian Pak Azhar ini adalah guru bodi otomotif juga. Kemudian Pak Ma'ruf ini adalah staf tata usaha. Bu Muti ini adalah staf tata usaha. Kemudian Bu Patmi itu adalah guru dari tata busana. Kemudian Bu Lia, Mbak Lia ini adalah guru dari teknik mesin. Guru adaptif. Kemudian yang belakangnya nggak perlu saya kenalkan karena itu adalah CGP dari Sekretariat Dewan Sukoharjo untuk angkatan saat ini. Bapak Ibu, kita mulai saja untuk paparan dari saya kaitannya dengan visi yang coba kami rumuskan.
Oke, ini adalah bagian dari rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Visi yang coba saya ambil atau saya rumuskan berdasarkan apa yang terjadi di SMK Negeri Pak Sukoharjo adalah mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berkepribadian unggul, dan mampu bersaing secara global. Ini yang menjadi latar belakang dari mengapa munculnya visi yang saya tulis di sini adalah karena kita melihat bahwa keimanan dan ketakwaan anak didik itu menjadi satu hal yang nomor satu. Kemudian selain itu didukung oleh karakter dari anak didik kita, kemudian diharapkan memiliki kepribadian yang unggul, dan setelah itu nanti akan bisa mampu bersaing secara global. Secara global itu berarti mendunia, tidak cuma di Indonesia saja. Itu untuk rumusan saya. Jadi sekali lagi saya ulangi, mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter dan berkepribadian global. Kemudian pada pagi hari ini kami mengambil pendekatan Bagja. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal yang dulu analisis SWOT, dan kita lebih pendekatannya ke itu apresiatif, dan kita model Prakasa Bagja. Prakasa perubahan yang coba saya wujudkan itu adalah mewujudkan siswa yang berkarakter. Jadi salah satu dari 3 visi tadi kita mengambil karakternya, jadi mewujudkan siswa berkarakter. Dari membuat pertanyaan utama, pertanyaan yang muncul adalah satu, apa yang membuat karakter itu penting. Jadi latar belakang yang saya sampaikan di depan bahwa kadang-kadang kompetensi anak itu menjadi sesuatu di perusahaan itu menjadi nomor sekian dibandingkan dengan karakter. Di nomor 1 itu ketika anak wawancara kerja atau output yang dihasilkan dari kita itu biasanya dilihat dari karakternya seperti apa. Dan itu sudah beberapa kali kejadian dan menjadi PR besar buat kita berkali-kali bahwa karakter itu menjadi selain keimanan dan ketakwaan tadi, karakter itu juga menjadi sangat penting. Contoh kami diskusi dengan teman-teman yang ada di manajemen maupun yang ada di guru di jurusan masing-masing. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apa yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan karakter siswa sekolah? Kita harus punya program, kita harus melaksanakan hal-hal yang mendukung untuk karakter yang mau karakternya apa yang mau kita tentukan. Nanti akan kita sampaikan di paling bawah. Kalau kita ada slogan yaitu SMK N4, itu yang saya ambil adalah Sparko ya. Kalau ada yang mengatakan Sparko, ya Sparko itu berarti logonya kami pakai Sparko. Sparko itu SMK 4 Sukoharjo ini. Sparko Credible. Credible itu nanti ada singkatannya, hanya itu adalah kreatif, kemudian R-nya itu adalah jujur, kemudian empati, kemudian disiplin, kemudian mandiri, kemudian yang terakhir itu adalah berprestasi. Harapan kami dengan ada slogan itu nanti akan tertanam di jiwa-jiwa anak. Dilanjutkan dulu untuk pertanyaan pertama, kemudian daftar tindakan atau pendidikan yang kita harapkan. Yang pertama adalah mengidentifikasi pengertian dan karakter. Kemudian yang kedua adalah menanamkan sikap positif yang dapat mencerminkan dan menumbuhkan karakter siswa. Kemudian setelah tadi 2 pertanyaan pertama, kita melangkah yang kedua yaitu mengambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul yang satu, apa saja hal-hal yang sudah baik terkait dengan nilai karakter yang ada di sekolah kita. Jadi lepas dari apa yang belum dimunculkan atau belum ada, kita juga harus mengakui bahwa karakter anak didik kita sudah beberapa karakter itu sudah bagus. Tentunya misalkan tanggung jawabnya, kemudian tangguhnya, sifat tangguhnya itu bagian karakter yang menurut saya ketika dia memilih SMK dia sudah mencoba, sudah ada di dalam diri mereka. Kemudian yang kedua, apa tantangan yang akan dihadapi dalam menjalankan karakter itu. Jadi dari kredibel tadi kita perlu merumuskan hal-hal apa yang harus kita eksplor. Kemudian yang ketiga, apa saja pengalaman yang didapat dalam bentuk karakter siswa. Kemudian tindakannya adalah satu, memberi contoh hal-hal yang sudah baik
menganalisis konsekuensi dalam menjalankan nilai karakter. Kemudian yang ketiga, berbagi pengalaman dalam menjalankan nilai karakter. Itu ada 3 hal daftar tindakan atau penyelidikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah guiding mimpi. Pertanyaannya, 1, bagaimana gambaran siswa dalam mewujudkan nilai-nilai karakter tersebut. Yang kedua, langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya. Kemudian yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan karakter-karakter yang akan kita menjadi visi kita. Nomor daftar tindakan atau penyelidikannya, 1, membuat poster atau membuat dinding perihal nilai karakter. Jadi kita nanti mulai dari disiplin itu apa, atau kemudian mandiri itu seperti apa, kalau itu nanti termasuk slogan yang S4 kredibel itu nanti kita buat yang penting, kemudian kita pasang, kemudian nanti kita jabarkan dengan slogan tadi kita jabarkan. Yang kedua, merancang kegiatan-kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai karakter, termasuk kemarin kami sudah mencoba selaku manajemen berusaha untuk diskusi dengan kali kerja kesiswaan dan memunculkan karakter ini harus segera kita dandani bareng-bareng, yaitu dengan muncul yang namanya program kesemakatan. Jadi kita nanti kelas 10 programnya akan mengundang dari pembicara dari luar atau dari Kopassus dalam hal ini, kemudian kita akan melaksanakan yang namanya program kesemakatan dan juga di sesi kepala sekolah juga. Yang ketiga, berkolaborasi dengan kepala sekolah, staf, guru, murid, komite, alumni maupun stakeholder sekolah guna mendapatkan dukungan. Ini kami kemarin juga sudah menyampaikan kepada orang tua siswa di sosialisasi program kerja, sudah kita sampaikan bahwa akan ada program akan ada program tentang kesemakatan tersebut dan orang tua menyetujuinya, dan di situ juga ada komite sangat mendukung dengan penuh. Kemudian jabatan rencana, pertanyaannya yang pertama, apa saja tugas dan peran dalam mewujudkan nilai-nilai karakter tersebut. Kemudian nomor 2, bagaimana cara memantau dan mengevaluasi perwujudan nilai karakter. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam mewujudkan nilai-nilai karakter siswa. Tindakan atau daftar tindakan atau pendidikannya yang bersatu, berkolaborasi dengan wali kelas serta guru BK dalam berbagai peran dan tugas mewujudkan siswa yang berkarakter. Yang kedua, menetapkan standar jelas dalam mengevaluasi nilai karakter. Dan yang ketiga, menciptakan budaya kerja yang mendukung nilai-nilai karakter tersebut. Kemudian yang atur eksekusi, pertanyaannya yang 1, kapan rencana pelaksanaan mewujudkan karakter dimulai. Rencananya insya Allah ini sudah beberapa kali pertemuan didiskusikan, kemudian nanti mudah-mudahan bisa secepatnya bisa dieksekusi. Nomor 2, siapa saja yang terlibat dalam tanggung jawab dalam rencana tersebut. Kita sekarang mengenal dari manajemen sudah kita libatkan. Yang ketiga, bagaimana cara memastikan rencana sudah berjalan dengan baik. Jadi kita berdiskusi juga bahwa ada follow up terhadap apa-apa yang kita rencanakan. Daftar tindakan atau penyelidikannya, nomor 1, segera merencanakan rencana kegiatan setelah mendapat dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Ini nanti akan kita sampaikan ke Bapak Ibu guru secara keseluruhan juga yang ada di stakeholder yang ada di SMA Negeri Sidoarjo. Yang kedua, menjalankan tugas dan peran dalam mewujudkan karakter. Dan nomor 3, mengevaluasi kegiatan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Demikian tadi. Kemudian ini yang saya sampaikan bahwa kami mengangkat slogan, yaitu Esparko Kredibel. SMK 4 Sukoharjo, K-nya itu adalah kreatif, R-nya itu adalah jujur, E-nya itu adalah empati, D-nya adalah disiplin, I-nya adalah mandiri, kemudian B-nya itu kita ambil berprestasi. Itu teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan wakil kepala sekolah, kepala sekolah yang sekarang ini juga Pak Ibnu, hal yang coba kami rencanakan, dan mudah-mudahan nanti ada feedback masukan dari teman-teman yang ada di dalam forum hari ini. Matur nuwun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk Bu Sis Mabur.
Share ke Pak Maraja linknya Canva, nanti bukanya di Pak Maraja. Kan share linknya aja, share link Canva-nya aja. Nanti dibukanya lewat Canva. Canva-nya Pak, share link Canva aja. Pak Cahyo mungkin bisa dibantu share link Canva-nya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan berdampingan individu dua ini menyampaikan tentang visi dan prakasa perubahan, dan saya sendiri Cahyo Budi Prasetyo, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sidoarjo. Kemudian untuk pengantar dari visi
Visi tidak hanya sekedar impian, tetapi representasi dari aspirasi yang menginspirasi kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kemudian dalam setiap perjalanan, visi adalah pemandu utama yang membimbing langkah kita ini melampaui apa yang tampak di hadapan mata. Di memotivasi kita untuk melihat potensi yang terpendam dan menggali kesempatan yang belum terwujud di dalam setiap individu, organisasi, dan masyarakat. Visi adalah api yang menyalakan semangat dan kemauan untuk berubah, yaitu berubah yang lebih baik. Kemudian prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan itu bukanlah slogan, bukan pula judul kegiatan. Prakarsa perubahan ditulis dalam bentuk kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Dengan begitu diharapkan dapat menstimulasi bayangan akan inisiatif tindakan kegiatan yang harus dijalankan demi mewujudkannya. Kemudian ini ada beberapa kalimat tumpang Bapak Ibu. Jadi kalimat tumpang untuk cita-cita untuk murid. Di sini tertulis yang pertama, kita memberikan murid yang titik. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Kemudian di sekolah kita mengutamakan titik. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk titik. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik. Mohon Bapak Ibu untuk mengisi kalimat tumpang bisa langsung disampaikan pendapatnya. Ya, perwakilan Pak Makrum. Monggo Pak Makrum. Jadi kita memiliki murid-murid yang cerdas, yang sukses dunia akhirat. Silakan. Ya, terima kasih untuk Bapak dan sudah memberi kesempatan untuk mengisi kalimat tumpang ini. Satu saja nih Pak. Semua ini sebesar saya nih. Mungkin kita membimbing murid-murid yang suka belajar dan membantu teman saat sedang kesusahan. Dua, kita percaya bahwa murid adalah bibit unggul untuk kecerdasan bangsa kita di masa depan. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan akhlak, perilaku, dan yang ketiga, tadi saya sampaikan Bapak Ibu, yang ketiga di sekolah kita mengutamakan perilaku yang tidak menyimpang dan akhlak yang mulia serta bisa mewujudkan generasi bangsa yang hebat. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita sebagai guru berhak untuk memberikan ilmu yang setinggi-tingginya dan bermanfaat untuk masa depan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah atau SMK Negeri 4 yang kita ini agar bisa bersaing di generasi di internasional khususnya. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita semua keluarga untuk bisa memajukan SMK Negeri 4 unggul di bidang pendidikan. Terima kasih Pak Makrum, luar biasa untuk mengisi kalimat tumpang. Mohon ada lagi Bapak Ibu, monggo.
menopang untuk cita-cita di sekolah kita. Kita memimpin siswa-siswa yang berkarakter, yang punya karakter yang kuat. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu bisa berubah dan diubah oleh kita dengan karakter yang luar biasa, yang tadinya tidak punya karakter menjadi punya karakter yang luar biasa. Di sekolah kita mengutamakan siswa karena siswa sebagai objek. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu menyenangkan sehingga anak-anak atau siswa berbondong-bondong untuk melakukan dan bahagia untuk di sekolah. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat membawa anak-anak mempunyai karakter yang luar biasa, berakhlak. Yang terakhir, 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita semuanya bersama-sama, tidak bisa hanya satu lini. Dari semua warga sekolah mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menciptakan siswa yang berkarakter. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk masukan yang kami sangat luar biasa. Kemudian kita lanjut lagi untuk visi sekolah. Di sini visi SMK, mohon maaf kalau salah. Jadi saya mencarinya di internet karena yang buat tadi malam juga banyak. Jadi visinya menjadi lembaga penghasil lulusan yang bertakwa, kompeten dalam bidang teknologi industri yang mampu beradaptasi dan menjadi SMK pusat keunggulan. Ini adalah visi sekolah kita. Kemudian ada beberapa pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantiknya yang pertama adalah apa visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Kemudian apakah yang ini disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Ini adalah pertanyaan pemantik. Mungkin nanti akan bisa dijawab. Kemudian untuk pendekatan sendiri pakai query apresiatif. Jadi prakasa perubahan yang dapat didapat untuk perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Ada lagi pertanyaan pemantik yang ketiga. Kemudian inquiry apresiatif. Ini adalah pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi baru mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik, berpijak dari hal positif yang telah ada. Kemudian sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah, impian dan visi setiap warga sekolah. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah dengan metode baca. Metode baca itu apa saja? Jadi untuk metode baca sendiri adalah B itu buat pertanyaan utama, kemudian A-nya adalah ambil pelajaran, D-nya gali mimpi, kemudian J jabatan rencana, kemudian A itu akan atur eksekusi. Kemudian untuk B itu buat pertanyaan ini berisi tentang pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran, itu yang B. Kemudian A, ambil pelajaran, jadi memandu bagaimana pengalaman positif dari individu maupun kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Kemudian G adalah gali mimpi. Gali mimpi ini berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Nah, J-nya jabatan rencana, kemudian itu mengidentifikasi rencana yang akan dilakukan. Hanya aktor eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Kemudian visi guru penggerak bisnis sendiri adalah mewujudkan murid yang beriman bertakwa,
budaya disiplin mandiri serta bermartabat keselamatan kesehatan kerja dalam kegiatan praktikum di sekolah pada saat praktek. Kemudian untuk buat pertanyaan B, untuk pertanyaannya bagaimana cara siswa mempunyai keterampilan yang kompeten dan diakui oleh dunia industri maupun dunia usaha maupun dunia industri. Yang untuk daftar tindakan atau pendidikan ini melakukan diskusi dengan bapak kepala sekolah dan rekan sejawat, guru praktek atau guru produktif. Kemudian yang kedua mencari referensi dari dunia industri dan lembaga sertifikasi profesi tentang peningkatan kompetensi siswa. Kemudian untuk ambil pelajaran pertanyaannya adalah siapa yang berhak mengeluarkan sertifikat kompetensi profesi dan diakui dari dunia usaha dan dunia industri. Kemudian yang kedua, bagaimana cara siswa bisa melakukan uji kompetensi mandiri dengan mengedepankan kesehatan keselamatan kerja, yaitu tindakannya adalah berkoordinasi dengan dunia usaha dan industri tentang guru tamu dan narasumber tentang uji kompetensi. Jadi mendatangkan guru tamu dari dunia usaha dan industri, kemudian berkoordinasi dengan lembaga sertifikasi tentang guru tamu dan narasumber tentang uji kompetensi peserta didik sesuai bidangnya. Di untuk jurusan saya bidangnya adalah teknik bodi otomotif, berarti industrinya dari otomotif. Kemudian gaji mimpi. Ini pertanyaannya adalah apakah manfaat sertifikat uji kompetensi siswa sesuai bidang keahlian jurusannya. Kemudian yang kedua, apakah ada keterkaitan antara proses sertifikat uji kompetensi siswa sesuai bidang kejuruannya dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian tindakan untuk dari mimpi, daftar tindakannya adalah mengumpulkan informasi bahwa setiap dunia industri dan dunia usaha membutuhkan sertifikat uji kompetensi bagi calon karyawan. Kemudian mengumpulkan informasi dimensi profil pelajar Pancasila terkait proses uji kompetensi siswa bahwa sebagai generasi penerus harus berdaya saing tinggi dalam memajukan zaman serta mandiri. Nah, kemudian untuk J-nya ini adalah jabarkan rencana desain. Yang pertanyaannya ada beberapa pertanyaan. Apa langkah-langkah yang melaksanakan uji kompetensi bagi siswa sesuai bidang kejuruan? Kemudian siswa yang melakukan asesmen terhadap siswa dalam proses uji kompetensi. Ini tindakannya, daftar tindakannya adalah yang pertama menyiapkan sarana uji kompetensi, kemudian melatih membimbing siswa agar pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan SOP, kemudian memberikan waktu siswa berlatih berkolaborasi dengan bersama sebelum melaksanakan uji kompetensi. Kemudian yang terakhir menentukan industri pasangan atau lembaga sertifikasi untuk proses uji kompetensi. Ini untuk tindakannya. Kemudian untuk penutupnya, untuk visi adalah peta jalan ke arah impian yang kita tuju dengan visi yang jelas. Kita dapat menginspirasi tindakan dan menciptakan perubahan yang kita inginkan. Terima kasih untuk presentasi dari saya. Bila ada yang kurangnya, mohon maaf yang seberat-beratnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2, sis.
Oke, baik Bu Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk visi saya sebagai seorang pendidik atau guru, ya, dalam mewujudkan pelajar yang unggul dalam prestasi, luhur dalam budi, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Sedangkan prakarsa saya, kenapa saya mengambil visi seperti ini adalah untuk mewujudkan pelajar yang berbudi pekerti luhur dengan pembiasaan positif berlandaskan iman dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Saya mengambil prakarsa perubahan terkait dengan berbudi pekerti luhur karena melihat fenomena yang ada di SMK Negeri 4 ini, melihat lingkungan belajar dan melihat profil karakter yang dimiliki pelajar saat ini, terutama siswa SMK Negeri 4 ini sangat kurang, terutama dalam hal akhlak, terutama dalam sikap, terutama dalam perilaku keseharian itu menurut saya mayoritas masih rendah. Kenapa saya mengambil karakter? Karena memang soft skill ya Bapak Ibu terkait dengan sukses kedepannya lulusan yang akan dihasilkan di SMK Negeri 4 ini, ketika memiliki profil karakter pelajar Pancasila, harapannya ke depan menjadi pribadi yang unggul, baik itu dalam prestasi, baik itu dalam karirnya, dalam hidupnya. Saya melandaskan perubah karakter dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan pembiasaan positif, baik terkait dengan kedisiplinan di kelas, kedisiplinan keseharian dalam interaksi dengan Bapak Ibu guru dan warga sekolah. Itu prakarsa perubahan saya. Kemudian sebagai guru tentunya menginginkan visi sekolah. Ini saya persingkat ya, saya tidak memberi penjelasan panjang lebar karena terkait waktu. Visi sekolah yang ingin saya usulkan yaitu mewujudkan sekolah yang unggul dalam prestasi, mampu bersaing dalam dunia kerja, dan menghasilkan tamatan yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Saya menyelaraskan antara profil guru dengan profil sekolah. Maka Bapak Ibu dan prakarsa perubahan saya buat juga selaras ya, dengan guru. Jadi saya menginginkan prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan lulusan yang berbudi pekerti luhur dengan pembiasaan positif berlandaskan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah di sini saya menginginkan sekali bahwa kesuksesan sekolah itu dilihat dari lulusan atau tamatannya. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga sepakat ketika kita melihat lulusan atau tamatan yang keluar dari SMK 4 ini sukses ke depannya, artinya guru telah berhasil mendidik muridnya, sekolah telah berhasil mencetak muridnya, dia menjadi orang yang sukses. Maka itu harapan saya, usulan visi saya. Mohon maaf karena singkatnya waktu dan terbatasnya waktu, ini adalah hari Jumat, jadi saya persingkat dari saya sekian. Mohon nanti masukan saran dari Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, demikian tadi Bapak Ibu sudah 3 paparan dari saya sendiri, kemudian Pak Cahyo dan tadi dari Bu Sis tentang visi dari masing-masing CGP sudah disampaikan. Kemudian forum selanjutnya adalah kami mohon masukan atau tanggapan atau saran dari Bapak Ibu yang hadir di forum ini. Dari 3 tadi, baik saya, Bu Sis, maupun Pak Cahyo, ada masukan atau tanggapan dari Bapak Ibu, kami silakan. Monggo, Pak Yusuf. Pak Cahyo, karena kaitannya dengan rumah, silahkan ke Pak. Sebenarnya semua CGP menyimpulkan tidak saya sendiri, jadi sebaiknya semua kesini. Ya, jadi tadi ada kalimat perumpang yang tadi bukan WA ya Pak. Nah, terima kasih. Terima kasih. Ini untuk kalimat perumpang tadi sudah sudah diwakili ya. Berarti kita menunjukkan bahwa kalimat perumpang ini kita memberikan murid yang apa nanti yang berkarakter yang luar biasa. Kemudian tadi Mas Farok khusus dunia akhirat ya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah seperti istilahnya botol yang kita isi dengan ilmu. Jadi botol kosong atau botol yang sudah bersih, tapi kita isi lagi dengan ilmu yang baik dan yang bermanfaat. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Disiplin ya tadi. Disiplin. Kemudian mulai di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Jadi nanti mulai di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu adalah penting. Jadi pendidikan di sekolah ini sangatlah penting. Dari pendidikannya tadi yang pertama disiplin itu jadi etika. Dan kemudian untuk kita warga sekolah ini yakin bahwa sekolah adalah tempat untuk menimba ilmu. Jadi walaupun di luar juga bisa berbuat, tapi yang lebih baik adalah di sekolah. Kemudian kita dalam sekolah ini paham bahwa baik, isinya tadi apa? Artinya bahwa kita dalam sekolah di sekolah ini paham bahwa
bersama-sama warga sekolah itu berkolaborasi untuk meningkatkan apa itu peserta didik yang lebih baik. Ya, itu berarti sudah disepakati ya. Kemudian jadi visinya untuk visi sekolah adalah menjadi lembaga penghasil lulusan yang bertakwa kompeten dan bidang teknologi industri yang mampu beradaptasi dan menjadi SMK pusat keunggulannya visi sekolah kita. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan tematik, mohon ada yang memberi masukan bahwa visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, sudah ya? Ya, sudah disepakati. Kemudian yang kedua, apakah yang ingin disesuaikan atau ditambah visi sekolah kita, jika iya apa? Mohon ada masukannya. Ada Pak Tri? Kalau ada. Terima kasih. Langsung saja mohon dinaikkan Mas yang visi-visi tadi. Menjadi lembaga penghasil lulusan yang bertakwa, kompeten dalam bidang teknologi industri yang mampu beradaptasi dan menjadi SMK pusat keunggulan. Yang menjadi sharing kami yang pertama, mungkin ini visi mungkin beberapa sudah kemarin. Memang tujuannya kemarin dari Bapak Kepala Sekolah memang ingin menjadi sebuah SMK pusat keunggulan. Untuk tahun kemarin dan tahun ini kita sudah menjadi SMK pusat keunggulan, sehingga mungkin yang SMK pusat keunggulan itu bisa diubah atau diganti ya, karena untuk visi sekolah ini sudah terlaksana, salah satunya sebagai SMK pusat keunggulan. Kemudian ini berarti gabungan dari beberapa TDP dari Pak Umar sama Busis. Mungkin itu salah satu dari koleksi kami. Mungkin yang SMK pusat keunggulan bisa disepakati, diubah atau diganti. Mungkin atasnya pusat keunggulan ada mungkin bisa diganti. Kemudian bisa sertifikasi karena kita sebagai sekolah kejuruan kompeten dalam artian bisa langsung mengenal. Berarti menjadi penghasil lulusan yang bertakwa, kompeten, maksudnya dalam artian kompeten bisa ditambahi di bidangnya, karena kita ada beberapa bidang, mungkin di busana, di mesin, atau di bodi atau di bodi. Jadi di situ langsung menjurus ke spesifikasi. Mungkin itu dulu tambah dari kami. Yang mungkin ada rekan yang menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya cepat nanti kepada ketua MC. Jadi sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya tidak ingin mengajukan pertanyaan, cuma yang pertama saya akan menyampaikan apresiasi dari tadi ketika rekan-rekan guru sudah banyak menyampaikan berkaitan dengan visi perubahan yang ingin dicapai di sekolah bersihkan kita ini. Dan ketiga-tiganya saya rasa menjebol itu adalah sebuah perubahan yang menginginkan kita untuk semakin baik lagi, semakin maju lagi. Berikutnya berkaitan dengan mengomentari tadi yang disampaikan Pak Tri berkaitan dengan visi sekolah nih. Benar, kita sudah tercapai menjadi sekolah pusat keunggulan kalau berikan, dan kemarin sepertinya sudah dirumuskan di Pak Ibu di tingkat
Oke, berikutnya Bapak Ibu, satu hal yang tadi saya soroti bahwa ketiga-tiganya tadi yang disampaikan Bapak Ibu TGP adalah ingin meningkatkan karakter siswa. Nah, itu adalah hal yang selama ini kita impikan, terutama saya sebagai guru BK bermimpi mempunyai sekolah yang 100% mendukung untuk perkembangan karakter siswa. Dan namun juga perlu kita ketahui bersama bahwa mungkin dalam kaitannya perbaikan karakter atau pengembangan karakter positif memang membutuhkan banyak sekali dukungan-dukungan dan tidak bisa dilaksanakan dalam jangka pendek, artinya seminggu, dari 2 minggu, dari harapannya nanti visi-visi panjenengan nanti bisa disampaikan ke sekolah agar bisa dijadikan program kerja yang bisa mendukung secara jangka panjang, dan hasilnya nanti kita bisa menghasilkan peserta didik yang unggul. Jadi perlu kita ingat kembali bahwa memang pengembangan karakter kemudian apalagi merubah jadi yang mungkin belum sesuai menjadi sesuai itu memang membutuhkan waktu. Jadi mungkin bisa disesuaikan targetnya. Jadi tidak usah terlalu muluk-muluk dulu gitu, kalau memang jangka waktunya masih pendek. Tetapi kita juga perlu memikirkan jangka panjangnya. Dan nanti harapannya Pak Umar juga nanti selaku manajemen masuk di manajemen nanti bisa memprioritaskan untuk pengembangan karakter siswa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya apresiasi untuk Bapak Ibu guru rekan. Terima kasih. Masih ada tambahan lupa sih. Mbak Lia kok? Enggak. Mas ini Mas Asa. Sedikit tambahin saya. Ya. Ini akan menjadi masukan misi, mungkin masukan dari TGP ke pihak sekolah. Dalam artian nanti bisa di ACC, bisa ya nanti digodok di tingkat manajemen. Supaya ini bisa terlaksana, ya mohon dalam artian visi ini bukan hanya sekedar wacana saja. Kita butuh action, kita butuh tindak lanjut. Dalam artian visi itu catat dan selesai. Selesai cara, aku terbar. Yang penting kalau bisa pasang ibu visi, tapi aksi nyatanya ada. Aksi nyata dulu baru visi dulu. Nanti kebetulan kita DP-nya banyak, DP-nya banyak. Mungkin rekor ya Pak, di Jambi 7. Nah, kita sebagai pihak proyek monggo yang TGP sama yang sudah DP. Kemudian tadi yang masalah karakter dari ketiganya dimunculkan dalam artian juga tidak mandang samping dari kompetensi. Dia berkarakter tapi tidak bisa ngomong, ya sama juga tidak payung. Dia tidak berkarakter, dia bisa kompeten, dia payung, tapi juga tidak lama. Jadi mohon jangan hanya karakter yang dimunculkan, skillnya juga. Jadi berjalan beriringan antara soft skill dan hard skill. Mungkin itu masalah dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, menurut Mbak Tri dan teman-teman semuanya, bisa kita simpulkan yang pertama untuk karakter nih. Karakter menjadi nomor yang setelah bertakwa daripada bertakwa, kemudian muncul karakter, kemudian setelah itu kompeten. Di bidangnya masing-masing. Kemudian untuk revisi tadi memang untuk yang sekolah kita sudah tercapai. Kemudian nanti habis ini kesimpulannya nanti kita sampaikan kepada kepala sekolah. Harapan kita dengan manajemen nanti bisa dibahas manajemen
pada acara siang hari ini. Demikian Bapak Ibu. Oh iya, Pak Ibu ini mau bicara. Bapak Ibu. Ini closing statementnya Pak Ibu selaku kepala sekolah. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih pengajar praktek dari JGB bisa di sini membantu teman-teman JGB membuat visi untuk sekolah. Untuk visi memang terakhir sudah ada perubahan. Jadi untuk SMK 4 ini setahu saya ini setiap bapak kepala sekolah itu mesti membuat. Jadi ganti kepala sekolah berganti karena kebetulan ada 6 kepala sekolah ya ada Pak Freddy dua kali membuat visi ini. Kalau tadi sampaikan SMK BK, memang setelah SMK BK itu apa tadi? Setelah SMK BK, SMK lanjutan. Sekarang ini berproses. Dan setelah itu mudah-mudahan SMK pemadanan. Jadi ada 3. Mudah-mudahan menterinya tidak diganti aturannya. Karena dulu kita pernah sebelum pandemi itu revitalisasi. Ya, kita sudah mengajukan busana, kita ajukan MOU, tinggal cair. Ternyata pandemi. Nah, sudah diganti COE. COE juga kita proses. Kita pernah mendatangkan Pak Direktur SMK Pak Bagus ke sini. Kita menanyakan Pak, yang kemarin sudah MOU ke Jakarta, bahkan tinggal cair kok tidak dilanjutkan, itu masalah. Nah, jawaban sederhana itu masalah. Nah, kemudian alhamdulillah kita mengajukan yang 2023 SMK BK jurusan BPIB, kemudian ini dapat lanjutan. Mudah-mudahan besok ya saya juga ganti alhamdulillahnya kita pemadanan. Jadi SMK BK reguler, SMK lanjutan, baru SMK pemadanan. Ini sudah lanjutan, tinggal pemadanan. Mudah-mudahan nanti ya berlanjut lah. Itu kemudian sekali lagi ucapkan terima kasih CGB sudah bisa 3 personel yang sudah bisa membuat visi, nanti kita kumpulkan di manajemen sebagai kemajuan untuk SMK Negeri Pak Sukoharjo. Karena sampai saat ini memang SMK 4 itu baru membuat format yang terbaik. Karena berdiri 2011, termasuk lokasi kita juga agak berbeda. Jadi mungkin berbeda dengan SMK yang lain yang satu pintu gerbang. Kita pintu gerbangnya banyak sekali. Akhirnya dalam manajemen siswa, manajemen guru karyawan juga kita harus selalu berupdate. Karena saat ini mungkin beberapa kali bapak sekolah melakukan perubahan keuangan dan sebagainya ini dalam rangka mencari format terbaik untuk SMK Negeri Pak Sukoharjo. Kemudian untuk visi SMK sudah tapi saya lupa nanti saya mohon maaf Bapak Ibu. Dan nanti kemudian kalau yang sudah dipasang di running tag itu sudah ada visi-misi brandingnya. Jadi kenapa kita tulis di running tag? Jadi pada saat pacaran itu biar semua melihat. Cuman mungkin Bapak Ibu lupa, jadi tidak bisa menyampaikan. Maka sebetulnya memang harus disosialisasikan kepada warga SMK Negeri Pak Sukoharjo, baik guru karyawan ataupun dengan siswa. Jadi biar paham, nanti tidak seperti yang dikatakan Pak Tri tadi, nyambungkan misi-misi kok nyambungkan dan sebagainya. Karena kita mengelola negeri, jadi harus jelas itu. Itu tapi kita sudah menjalankan semuanya. Cuman memang kita format terbaik itu kita lakukan untuk kebaikan itu. Itu mohon maaf segala kekurangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
proses belajar ini Bapak Ibu CGP ini berusaha untuk menyampaikan visinya beliau ini sebagai seorang pendidik. Namun harapannya ini semua sangat luar biasa. Harapannya penyampaian visi sebagai pendidik ini nanti bisa menjadi jalan, bisa menjadi lantaran seperti ini. Proses ini tadi adalah proses yang menunjukkan bagaimana kita mengkomunikasikan visi kita, ide kita, kemudian bagaimana kita berkolaborasi. Ada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan masukannya, sangat luar biasa. Terima kasih. Harapannya proses belajar dari Bapak Ibu CGP ini bisa menjembatani proses perubahan visi menjadi lebih baik. Semua yang disampaikan tadi memiliki harapan SMK Negeri 4 menjadi lebih baik. Poin pentingnya betul sekali yang disampaikan oleh Mas Yusuf, yaitu karakter. Maaf Pak, Mas Pak Yusuf, karena dia masih muda. Pak Yusuf, tadi poin pentingnya adalah di karakter. Bapak Ibu, karena berarti kalau dari ketiga CGP ini menitik poinkan pada karakter, ini masukan dari sekolah Pak Ibu, berarti ada sesuatu yang harus kita bangun di karakter ini. Karena sebagian besar pikirannya adalah di karakter. Kenapa penting karakter? Karakter adalah dasarnya dari seorang manusia. Insya Allah ketika peserta didik kita berkarakter yang baik dan diselingi dan didampingi, dilengkapi dengan yang disampaikan oleh Pak Terito tadi, jangan hanya softnya, hard skillnya penting, betul sekali. Dengan kolaborasi ini, dengan kita melakukan diskusi tadi, akhirnya kita punya sesuatu hal yang baru. Soft yang tadi menjadi fondasi kita, karena fondasi itu sangat penting ya kalau kita membangun. Nah, kita membangun bangunan itu dengan menggunakan hard skill. Nggak ada hard skill, nggak ada gunanya hard skill kalau fondasinya rapuh, roboh lah. Ya, nggak akan mungkin bangunan berdiri jika tanpa fondasi. Ya, begitu. Jadi intinya fondasi dan bangunan itu penting. Nek mau fondasi tok kuat orang di bangunan tidak bisa mimpi. Itu intinya. Nah, monggo Bapak Ibu CGP dan juga sekolah Pak Ibnu, ini tadi adalah jembatan untuk bisa menyatukan pemikiran kita bersama. Titik poinnya adalah di karakter, monggo, apalagi ada guru BK di sini. Yang paling penting penguatan saya adalah bagaimana caranya menguatkan karakter ini. Karena kan tidak hanya goalnya saja, tetapi jalan untuk menuju goalnya itu adalah seperti apa. Itu mungkin PR-nya bagi SMK Negeri 4 untuk bisa nanti dirumuskan dalam misinya. Ya, misi setelah visi terbentuk karakter adalah misinya. Ngoten ya Bapak Ibu, semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa kebermanfaatan untuk kita semua, terkhusus bagi SMK Negeri 4 Sukoharjo, untuk semakin maju, untuk semakin lebih sukses, untuk semakin lebih berjaya. Ngoten, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, demikian pemaparan visi dari Bapak Ibu CGP. Mudah-mudahan ini awal dari proses kedepannya untuk sekolah ini menjadi lebih baik untuk
enek orang moto. Motor Lah iso moto.